Assalamualaikum murid-murid cerdas. Yeay, ketemu lagi ya kita di surga tematiknya kelas 5 bersama Miss Wina di Guru SD Channel. Channelnya belajar online. Kita langsung saja ya. Baiklah murid-murid cerdas, hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 5. Tema 5 yaitu tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan kita sudah sampai di pembelajaran 4. Langsung saja ke tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tentang kalian bisa membuat ringkasan teks. Yang kedua, kalian juga bisa menjelaskan arti Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Selanjutnya, kalian juga bisa menjelaskan tentang kondisi geografis dengan menggunakan peta. Selanjutnya, kalian bisa menjelaskan tentang perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang bagaimana? Sudah siapkah? Jika sudah siap, kita langsung saja ya, kita mulai. Tetapi sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, ikuti Miss. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang berikanlah aku pengertian yang baik. Perhatikan gambar di atas dan ayo simak percakapan siswa kelas 5 berikut ini. Di situ ada 3 orang dan kata Intan, "Lihatlah peta Indonesia itu. Aku bangga dengan Indonesia karena bagiku tidak ada negara seunik negara ini." Dan kata Dipa, "Aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau begitu banyaknya." Dan kata Yumna, "Pasti hal itu akan mempengaruhi cara hidup penduduknya, bukan?" Lalu dijawab oleh Intan, "Iya, tapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai negara maritim." Seru Yumna. Bagaimana kalau kita cari tahu bersama-sama? Nah, murid-murid cerdas, apakah kalian juga ikut penasaran? Baiklah, kita obati penasaran kalian. Nah, murid-murid cerdas, Indonesia memiliki negara agraris yang unik di antara negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Coba perhatikan peta Indonesia berikut ini. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan itu apa sih? Negara kepulauan adalah salah satu ciri negara maritim. Lantas, apa yang dimaksud dengan negara maritim? Nah, di bawah ada pengertiannya ya. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Murid-murid cerdas, selain sebagai negara kepulauan dan maritim, Indonesia juga terkenal merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengelola lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Nah, sekarang murid-murid cerdas, coba perhatikan gambar peta berikut ini. Kalau dilihat-lihat ya, dari gambar, Indonesia banyak memiliki gunung Merapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung Merapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Nah, lalu keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan karena adanya 2 musim, yaitu ada yang tahu? Yap, betul sekali, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Gunanya apa? Untuk membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Murid-murid cerdas, dengan menggunakan peta, kita dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara termasuk kenampakan alamnya.
Coba kalian perhatikan dua penampakan alam yang ada di layar monitor kalian. Ada Gunung Merapi dan ada pantai. Dengan mengetahui dua penampakan alam, kita sekaligus dapat mengetahui potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Misalnya, di daerah pegunungan memiliki tanah yang subur. Nah, biasanya apa? Cocok digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sedangkan daerah pantai berpotensi untuk pariwisata dan membantu para nelayan untuk mencari ikan. Apa kalian tahu? Dengan mengetahui perbedaan warna pada peta, kita dapat membedakan tingkat ketinggian daratan dan kedalaman lautan. Daerah dengan dataran tinggi seperti pegunungan biasanya penduduknya bertani sayuran. Kalau daerah yang lebih rendah, biasanya penduduknya bertani, padi, dan mengolah sawah. Sekarang murid-murid cerdas, masih ingat nggak kalau kemarin kita belajar tentang Sumpah Pemuda? Nah, peristiwa Sumpah Pemuda telah menginspirasi masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Jadi, pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan itu banyak untuk mewujudkan negara yang berdaulat, tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu sendiri berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Lantas, organisasi Budi Utomo berdiri berdasarkan lulusan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah perjuangan cara berjuang rakyat Indonesia pada waktu itu dari perjuangan fisik kepada cara melalui pendidikan. Nah, ide cara tersebut menarik perhatian Dr. Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi tersebut, yaitu organisasi modern pertama bernama Budi Utomo. Selanjutnya, perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat kala itu Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Nah, keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Perjuangan dan semangat persatuan dan kesatuan juga sudah dikobarkan sejak dulu. Para pahlawan mengajak seluruh warga Indonesia mengusir para penjajah kala itu. Salah satunya itu adalah Bung Tomo yang akan kita bahas. Bung Tomo merupakan salah satu pahlawan yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Bung Tomo merupakan tokoh pergerakan dan pembangkit semangat rakyat Surabaya. Nah, Bung Tomo mengajak seluruh warga Surabaya untuk berjuang melawan penjajah tanpa melihat perbedaan agama dan suku bangsa. Lalu, Bung Tomo merupakan pemimpin Perang Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa perang antara tentara Indonesia dan tentara Inggris. Dengan tentara Inggris pada saat itu. Nah, pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran tersebut disebabkan oleh pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato pada saat itu. Selanjutnya, pertempuran kembali terjadi setelah Brigadir Malabi terbunuh. Tentara Inggris memberikan peringatan agar seluruh pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata melapor dan meletakkan senjatanya pada wilayah yang sudah ditentukan. Lalu, peringatan tersebut yang merupakan sebuah penghinaan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu Bung Tomo dan warga Surabaya nggak mau terjajah kembali. Oleh sebab itu, mereka bersatu melawan penjajah. Nah, pertempuran Surabaya itu sendiri yang dipimpin oleh Bung Tomo merupakan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, upaya-upaya ini, upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari murid-murid cerdas. Nah, lalu bagaimana caranya dan apa contoh upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat? Banyak sekali ya wujud persatuan kesatuan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya, bagaimana mewujudkan persatuan kesatuan di lingkungan rumah, misalnya dengan kerjasama membersihkan rumah, membantu adik mengerjakan PR. Terus, bagaimana kalau di lingkungan sekolah, misalnya dengan melaksanakan piket bersama dengan teman-teman, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, atau bahasa, atau lainnya, atau ras, dan lain-lainnya. Bisa juga dengan menghormati guru dan menyayangi teman, termasuk mentaati tata tertib sekolah. Selanjutnya, bagaimana upaya mewujudkan persatuan kesatuan dalam masyarakat? Misalnya dengan cara menjenguk tetangga yang sakit, atau kerjasama dalam mempersiapkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Bisa juga dengan cara melaksanakan musyawarah, menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Nah, itu adalah contoh-contoh upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, masyarakat, ataupun di sekolah. Begitu murid-murid cerdas. Dan akhirnya sampai juga di ujung pembelajaran kita hari ini. Selesai sudah materi kita hari ini. Murid-murid cerdas, bagaimana untuk pelajaran hari ini? Mudah disimak kan? Dan kalau misalnya ada di antara kalian yang tidak mengerti, boleh lagi diputar lagi videonya, Dan murid-murid cerdas, jangan lupa hari ini kalian ada tugas di halaman 23 bagian Ayo Berlatih. Jangan lupa dikerjakannya di kertas lembar atau di buku. Kalau di kertas lembar jangan lupa di staples, nanti ditaruh di buku paketnya. Nanti boleh dikumpulkan pada saat jadwal pengumpulannya. Oke, baiklah. Cukup di sini perjumpaan kita. Miss mohon maaf apabila dalam mengajar hari ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf lahir dan batin. Miss akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.